Iya, dari saya ya. Jadi sebenarnya tidak ada suatu spek yang tepat ya. Yang tepat itu adalah yang tidak memberatkan dalam sudut pandang keuangan kita. Banyak orang itu memaksakan sesuatu sebenarnya dia belum bisa sampai di sana. Sehingga munculnya bukan yang namanya kemampuan berhitung tapi kemampuan berdoa. Iya, jadi bukan yang nggak boleh ya, tapi arti gini ya, saya selalu bilang gini, kita nggak boleh menggunakan harapan untuk mencicil, karena cicilan tidak bisa dibayar dengan harapan. Iya dong, kan cicilan misalnya waktu debt collector datang, sorry ya Pak, nanti saya harap, ya saya harap gimana, duitmu mana kan begitu kan pasti ya. Jadi ini nggak boleh gitu. Nah, jadi yang harus Anda lakukan pertama itu lihat kemampuan Anda. Yang kedua adalah properti yang produktif itu yang bagus, itu dilihat dari fair value. Contoh, saya tadi udah sharing ya, untuk tempat tinggal yang berbentuk rumah itu dengan kisaran 3 sampai 5%. 3 itu sudah terlalu mahal. 3 sampai 5%. Kalau untuk ruko itu 6 sampai 10%. Untuk apartemen 7 sampai 10%. Kalau untuk tanah 1 sampai 2% dari harganya. Jadi rental dibanding harga. Lalu untuk kios itu biasa di atas 10, bahkan bisa sampai 12%. Untuk office space itu antara 9 sampai dengan 12%. Untuk hari ini office space itu agak tinggi, agak terlalu mahal. Misalnya rata-rata di 7 sampai 8. Tapi ya oke lah, masih ada mirip-mirip dengan ruko ya. Kita anggap kayak punya ruko gitu ya. Bedanya kalau yang namanya office space kan jadi unggulan ya, jadi suatu strata title gitu ya. Tapi tetap bisa, kalau valuasinya itu kita bisa hitung, itu kita bagus. Kenapa sih Ryan selalu berbicara mengenai valuasi? Kenapa? Valuasi itu membuat harga keduanya bergerak secara demand and supply tanpa kita sadari. Itu invisible hand lah. Kalau dalam teori ekonomi itu dengan metode invisible hand, Adam Smith. Nah, jadi maksudnya apa? Ketika harga sewanya bagus, orang juga semua akan secara natural akan melihat, ih daripada saya sewa, saya beli ah. Berarti secara tidak langsung demand daripada pembeli jual beli propertinya akan naik. Ya kan? Nah, akibat harga belinya naik, orang yang punya akan cenderung naikin harganya, harga sewanya. Kenapa? Karena dalam satu areal semuanya terpakai penuh. Kalau terpakai penuh, berarti kan yang taking control itu adalah sellernya, bukan orang yang menyewakan, bukan yang mau sewa. Kenapa? Karena orang yang mau sewa nggak punya pilihan. Dia punya 10 unit di depan dia. Semuanya sewakan dengan 50 juta. Begitu yang satu naikin 55 juta, tapi nggak punya pilihan untuk menyewa yang 50 juta, dia akan nggak punya pilihan untuk menaikkan diri menjadi 55 juta. Berarti yang taking control siapa? Yang mau nyewain kan? Berarti ketika ada satu yang disewakan 55, berarti yang 9 ini kan akan melihat cek toko sebelah kan? Kok 55? Kita ikut naik yuk. Dan tidak punya pilihan. Maka demand and supply antara sewa menyewa dengan jual beli propertinya itu akan naik selalu mengejar. Inilah yang menyebabkan harga propertinya terjaga dalam sudut pandang jual beli, dalam sudut pandang sewa menyewanya. Inilah properti yang benar. Dan ini happy akan dua belah pihak. Yang sewa tidak terlalu merasa berat, tapi dia tidak punya pilihan. Akhirnya seolah-olah nggak berat, padahal dia jadi harus naik. Yang punya nggak ngerasa ditinggalkan. Tapi kalau yang terjadi itu kan terjadi gap yang jauh. Harga sewa sama jalan nggak tahu hancur kemana. Harga jual itu jauh mau sesombong apapun. Kenapa? Karena yang jualnya cuma ngetes-ngetes pasar aja gitu ya. Ayo saya jual 3,5 miliar. Yang mau beli 2 miliar. Kan gapnya jauh. Ya kan? Akhirnya ini, ingat loh, beda dengan harga saham. Harga saham itu bid dan offer, muncul harga lastnya. Ada di papan. Kalau harga properti kan nggak ada. Papannya nggak ada, kecuali developer yang keluarkan. Ini kan harganya gap seperti ini, itu nggak ada yang tahu. Orang kalau menggunakan harga NJOP dulu, orang kalau menggunakan harga NJOP itu dilucu-lucuin. Pak, mana bisa NJOP kemana? Harga properti mah kemana, Pak? Kan memang harganya begitu. Hari ini teman saya semua jualan di bawah NJOP. Tapi yang namanya notarisnya nggak berani nulis di bawah NJOP. Pak, kita sepakat ya Pak, kita tulis di atas NJOP sedikit, biar kita sama aman di atas pajak. Ya matilah saya bilang. Ya itu artinya statement-statement ginian itu kadang-kadang ya lucu sih, tapi
iya ini terjadi sih gitu. Jadi semua hal kayak gini tuh nggak bisa untuk dikonsumsi pemula. Harus mulai dengan skala risiko terkecil agar kita memiliki waktu belajar yang lebih. Intinya tuh di sana. Ya, Mas Ryan. Pertanyaan selanjutnya dari Budi untuk Mas Ryan kembali. Ya, saya bacakan ya, Mas Ryan. Siap. Memang rumah pertama jauh tapi tidak tua di jalan dan hemat ongkos. Di kota sewa rumah tua juga lebih murah. Bagaimana hitung-hitungan untuk memutuskan dan secara ketentuan apakah yang mesti dipenuhi milenial untuk punya rumah sendiri? Lalu kalau nggak sanggup beli properti, boleh nggak beli tanah saja? Iya, baik. Kalau pertanyaan yang terakhir itu lebih mudah ya untuk saya jawab. Selama tanahnya itu bisa dikaryakan, dibuat kebun singkong ya, asal jangan jadiin gudang narkoba aja gitu kan, repot urusannya gitu ya kan, itu oke lah. Bagian situ saya jawab itu boleh saja gitu ya. Nah, cara berhitungnya gini, ketika kita bicara mengenai apa namanya sewa ngekos gitu ya di tengah kota, kita kan enaknya nggak tua di jalan, langsung selesai, kita bisa langsung pulang gitu. Asal jangan sampai ketahuan sama bos aja kalau deket rumahnya sama kantor. Biar kalau ada apa-apa sudah datang lagi tuh kan gitu. Itu. Jadi paling semangat itu ngantor gitu ya. Tapi oke lah, itu bagian joknya, jangan terlalu diambil hati karena banyak bos-bos di sini juga gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kita sewa ataupun kita ngekos gitu, yang pertama kali kita lihat adalah berapa nilai ngekosnya nih dalam 1 tahun. Lalu kita setahunkan dari nilai pendapatan kita. Nanti kita lihat sebenarnya nilai kos-kosan kita ini berapa persen sih dari pendapatan kita. Ternyata hanya memakan dari sudut pandang konsumsi kita 20%. Berarti kita masih punya spare nih 20% dari pendapatan kita. Nah, 20% itu kita cek berapa sih nilai persentasenya itu 1 tahun. Oh, katakanlah misal 60 juta, misal 60 juta. Berarti 1 bulan kan 5 juta. Nah, kita tinggal lihat, oh kalau 5 juta dengan kita nyicil 5 atau 10 tahun, itu sebenarnya kemampuan membeli properti kita berapa sih? Kan pasti akan ada muncul dong. Hitung-hitung sederhana, 60 juta kalau dikali 5, 300 juta kan gitu ya. 300 juta kan nggak mungkin kita tanpa DP, atau 0 DP tanpa DP ada, tapi 0% semuanya mungkin enggak. Ataupun hari ini ya ada, tapi harganya sudah di markup, mana urus lah, intinya 300 juta. Ya udah, kita tinggal keliling dong kemana-mana, kita lihat di daerah Jakarta, oh nggak ada, mundur ke Tangerang, oh nggak ada, sampai ada satu daerah dan pasti ada yang ternyata secara utilitas kemungkinan besar produktif dengan baik. Ya udah, itu yang kita jadikan alat yang kita beli. Itu lebih proper untuk kita lakukan. Kenapa? Kita lebih tidak bingung, ya kan? Kita sudah merencanakan di awal. Just in case ternyata kita di PHK dan kita nggak punya uang, kita juga nggak stres. Orang tadinya juga ngontrak. Tempat itu kita nggak lagi, kalau misalnya tempat itu akhirnya kita hilang, ya tetap saja kita jadi hanya hilang satu hal. Jangan lupa loh, kalau kita sudah tinggalin, kita masih cicil, ternyata kita kita sama-sama di PHK sehingga kita tidak mampu, cicilan tidak mampu dibayar, kita juga jadi ngutang berlebih, mungkin juga akan diambil sama yang memberikan kita cicilan, plus kita juga berantem sama sekeliling kita. Nah, sekeliling kita itu yang jauh lebih tidak terima loh kita kehilangan dibandingkan kita. Karena kita jauh lebih siap, karena kita yang mengalami. Gitu loh. Jadi psikologi seperti itu tuh kadang-kadang tidak bisa diimajinasikan kalau belum pernah mengalami. Gitu. Dan percayalah, lebih baik belajar dari pengalaman orang daripada belajar dari pengalaman sendiri. Iya, daripada terlanjur semuanya gitu ya. Iya. Dan dengar-dengar juga kalau para partisipan kalau mau bertanya-tanya lebih jauh ke Mas Ryan ini kayak saya juga ada kelas online-nya Mas Ryan. Iya. Itu kapan saja dilakukan Mas kelas online ini? Ya, ini dia hal yang paling saya tunggu-tunggu, saya jadi boleh jualan gitu ya. Oke ya, sebenarnya saya tidak punya spesifik berbicara mengenai properti. Ya, kalau misalnya teman-teman belum mengenal saya juga terbuka untuk di-add WhatsApp-nya. Saya punya nomor WhatsApp di 0895 07 08 0789. Silakan Anda add WhatsApp saya. Nah, saya udah menulis untuk Indonesia 17 judul buku investasi, mulai dari investasi saham, investasi reksadana, properti. Ya, silakan Anda kalau mau baca. Kelas-kelas saya mostly dalam bidang pasar modal, yaitu untuk trading saham ataupun investasi saham. Nah, jadi pertama kali yang harus Anda lakukan adalah mengenal diri Anda dulu deh.
seperti apa sih keuangan Anda? Setelah Anda selama ini selalu tanggal 1 punya duit, tanggal 5 nggak punya duit, itu mah pasti Anda akan susah untuk berpikir investasi. Jadi perbaikilah di sana dulu, baru lakukan hal yang lain. Nah, silakan Anda kalau mau add WhatsApp saya dengan senang hati kok. Saya pasti akan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita sampai di ujung diskusi, di ujung Sria Web